paket soal yang kedua adalah mata pelajaran, muatan pelajaran IPA, IPS, dan SBDP. Untuk soalnya nanti juga saya cantumkan di deskripsi, anak-anak bisa mengunduhnya. Baik, langsung saja kita lakukan pembahasan soal tema 5 penilaian akhir semester 1 untuk kelas 4. Kita mulai dari muatan IPA. Langsung saja nomor 1 ya. Nomor 1, percobaan dengan, sebentar saya nyalakan ini dulu. Nomor 1, percobaan dengan cara memantulkan cahaya senter pada dua cermin datar merupakan sifat cahaya menembus benda bening. Setelah memantulkan cahaya pada dua cermin, merambat lurus, dipantulkan ya. Ketika anak-anak membuat periskop ini ya, memantulkan kedua cermin datar ini dapat dipantulkan cahaya, dapat dipantulkan. Nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan sifat cahaya. Ini ada gelas dimasuki pensil, gelas berisi air dimasuki pensil, seolah-olah terlihat belok ya. Maka gambar tersebut menunjukkan sifat cahaya A menembus benda bening, kurang tepat, merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan gitu ya, dapat dibiaskan. Jawabannya adalah D. Nomor 3, sinar dari lampu senter dapat diibaratkan sebagai sinar garis apabila digambarkan yang mewakili sinar garis sinar AB adalah lampu senter. Sinar dari lampu senter dapat diibaratkan sebagai sinar garis apabila digambarkan yang mewakili sinar garis AB adalah yang mana ini anak-anak? Nomor 3. Ini A, B, arah panahnya mana ini? Tidak ada ya, ini salah ini. Yang B, A, kemudian B disinarkan dan ini lurus. Ya, ini bisa. Yang C, ini juga tidak ada arah panahnya. Ya, D kok arah panahnya berkebalikan, berarti bukan ya. Ini tadi juga bukan. Jawabannya yang benar adalah yang B. Ini arah sinar seperti senter. Ketika kita nyorot senter ya dia akan merambat lurus gitu ya, satu garis. Kita lanjutkan nomor 4. Sifat cahaya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu benda yang memanfaatkan sifat cahaya adalah lup. Bermanfaat untuk apa lup itu? A. Membantu objek yang sangat kecil, membantu melihat objek yang sangat kecil ya. Bisa? Bisa, tapi hanya yang tidak terlalu kecil kasat mata ya. Membantu melihat objek yang sangat kecil. Membantu melihat kendaraan di belakang, tidak ya, ini spion menggunakan cermin jembung. Memperbaiki pandangan orang yang rabun jauh. Melihat benda-benda di luar angkasa, ini pakai teropong, ini bukan lup. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Lanjut nomor 5. Langkah-langkah percobaan. Di sini percobaan memanfaatkan cahaya, Oke. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Diskusikan kode yang disepakati bersama kelompokmu. Anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda. Pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati. Percobaan tersebut memanfaatkan cahaya untuk A. Diskusi, bukan untuk diskusi ya. Apakah untuk bercermin? Bukan ya, bukan untuk bercermin. Untuk berkomunikasi? Ya, betul, untuk berkomunikasi. Jadi di sini ada anggota yang menyebar ya, untuk menyebar ke tempat yang beda-beda tadi. Kata kuncinya ada di sini. Kemudian pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati. Ini ada berarti cahaya untuk berkomunikasi. Nomor 6, berikut ini adalah langkah-langkah percobaan yang disusun secara acak. Urutan yang benar dari percobaan pembuatan loop sederhana ya, pembuatan loop sederhana
Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Ini akan dimulai dari urutan nomor 2 ya. Isilah kantong plastik dengan air. Ya, nomor 2 ini ada 2 semua. Semuanya ada nih 2. Kemudian setelah diisi, letakkan garis di bawah kantong plastik. Ini yang kedua. Ya, berarti nomor 3 ini menjadi kedua gitu ya. Kemudian setelah kantong plastik diisi air, diikat dulu ya. Diikat dulu. Berarti ini yang kedua. Yang kedua ini tadi yang ke-1. Berarti yang keempat ini. Kemudian setelah diikat, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Ini yang ketiga. Yang ketiga nomor 3. Baru bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik 4. Berarti nomor 4 adalah 1. Jawaban yang benar adalah D gitu ya. Kita lanjutkan nomor 7 anak-anak. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Cermin yang digunakan pada spion itu cermin apa? Cermin cembung. Nomor 8. Nomor 8. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan cermin cembung pada benda apa saja? Bagian belakang sendok aluminium. Bisa ya? Kaca spion motor atau mobil. Ini juga bisa ini ya. Cermin di lemari pakaian. Ini datar, ini bukan. Kaca jendela rumah, ini juga cermin datar ini. Nah, yang dapat ditemukan cermin cembung pada benda apa ini? Nomor 8. Ya, ini jawabannya ada 2 ya anak-anak. Bagian belakang sendok dan juga kaca spion motor. Ini dua-duanya cembung. Jadi untuk jawaban A dan B benar. Nomor 9. Prinsip cermin digunakan dalam kapal selam. Nah, ini periskop ya. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintai. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop ya. Kemarin anak-anak sudah praktik membuat periskop sederhana. Nomor 10. Amati gambar cara kerja periskop sederhana berikut. Ini sinar melalui lubang atas. Ini sinarnya masuk, kemudian kena cermin ini, dipantulkan ke bawah, terus dipantulkan lagi ke sana sehingga mengenai lurus pada mata. Jumlah dan jenis cermin yang digunakan dalam percobaan. Jumlahnya ada 2 ya. Ini cermin 1 dan ini cermin 2. Pakai cermin apa? Cermin datar. 2 buah cermin cembung, 2 cermin datar ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Lanjut nomor 11 anak-anak. Benda-benda yang dapat memantulkan cahaya antara lain cermin ya, kaca mobil, sendok aluminium ya, cermin ya, kaca spion ya, mangkuk plastik tidak. Cermin, kaca spion, mangkuk plastik tidak. Mangkuk plastik tidak. Jadi jawabannya yang benar adalah A gitu ya. Nomor 12. Cahaya putih matahari sebenarnya terdiri dari atas warna titik-titik. Cahaya matahari ini adalah warna Mejiku Hibiou. Mejiku Hibiniu. Mejiku Hibiniu. Ini sama ini ya. Oh, ini hitam dan hijau ya. Merah, jingga, kuning, hijau ya. Jawabannya yang benar C. Ini ketika disingkat ikut juga ini. Jawabannya yang benar adalah C. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, disingkat Mejiku Hibiniu. Nomor 13.
Kita dapat melihat pelangi karena adanya titik-titik cahaya matahari oleh titik-titik air hujan. Nah, adanya pelangi itu karena adanya penguraian cahaya matahari oleh titik-titik air hujan. Jadi cahaya tetes yang dari awan itu dipantul kena sinar matahari, dipantulkan berkali-kali, itu namanya penguraian. Nomor 14, cahaya menembus lubang kecil bernama pupil, lalu berhenti pada layar yang disebut retina. Ini mata kita ya. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya berperan dalam proses penglihatan. Ini berkaitan dengan mata kita, anak-anak. Jadi pupil, retina itu adalah bagian dari organ-organ mata. Nomor 15, perhatikan pernyataan berikut yang termasuk sifat cahaya. Oke, sifat cahaya kita lihat nomor berapa saja. Cahaya merambat lurus, ya. Menembus benda bening, ya. Dapat dipantulkan, ya. Cahaya dapat dibiaskan, ya. Cahaya dapat diuraikan menjadi magiku hibiniu. Termasuk sifat cahaya yang mana? Ini ya benar semua ini kecuali yang ini ya. 135. Jadi ini tadi benar semua anak-anak opsinya. Ya. Ia dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, ya. Ini jadi jawabannya ya semuanya akan benar, ini akan benar ya, ini akan benar. Berarti ada miskonsepsi dengan soal nomor 15 ya, ini benar semua jawabannya. Sekarang yang nomor 16 anak-anak, nomor 16. Bentar ya. Tuliskan 3 sifat cahaya. Pak Guru buat teks dulu di sini. 3 sifat cahaya. Ya, ini sudah disebutkan di sini tadi. Kalau anak-anak teliti, tinggal mengambil dari sini ya. Cahaya dapat apa? Merambat lurus. Kemudian dapat dipantulkan. Apalagi? Menembus benda bening. Terus apa lagi? Dapat dibiaskan ya. Silakan anak-anak tulis 3 saja gitu ya. Baik, nomor 17, tuliskan 2 manfaat sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Untuk misalnya manfaat sifat cahaya ya, misalnya pada periskop ya. Pada periskop bisa melihat benda di permukaan. Kemudian apalagi? Misalnya pada loop bisa melihat benda yang kecil. Jadi dikaitkan saja untuk sifat cahaya itu dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan lensa, dengan cermin begitu ya. Kemudian pada kaca spion misalnya, dengan adanya cahaya kita bisa melihat benda-benda di belakang, misalnya dengan benda yang lebih kecil misalnya seperti itu. Baik, ini ya nomor 17. Kemudian kita lanjutkan anak-anak untuk nomor selanjutnya, yaitu muatan pelajaran IPS ya. Baik, mari kita mulai langsung saja untuk nomor 18. Nomor 18 ini prasasti yang menampilkan jejak telapak kaki Raja Purnawarman disebut prasasti apa? Tadi di depan sudah ada dalam teks, prasasti Ciretun. Jadi jawabannya yang A gitu ya.
Nomor 19, raja-raja pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam telah mewariskan benda bersejarah. Mereka juga mewariskan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Salah satu raja yang memerintah pada zaman kerajaan Islam adalah Sriwijaya, Raja Balaputra Dewa. Raja Islam bukan? Bukan ya. Kemudian Hayam Wuruk Majapahit, Hindu. Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara, ini juga Hindu. Sultan Iskandar Muda dari Aceh, ya ini adalah kerajaan Islam pertama, kerajaan Aceh itu anak-anak. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Baik, nomor 20 ini ada gambar-gambar pahlawan. Tokoh yang mencetuskan Sumpah Palapa. Siapa yang mencetuskan Sumpah Palapa? Gajah Mada. Yang mana Gajah Mada? Yang nomor 4. Berarti jawabannya D. Ya, seperti itu ya. Ini Sultan Iskandar Muda, ini Sultan Hasanuddin gitu ya. Nomor 21. Oke. Gambar tersebut adalah peta daerah kekuasaan suatu kerajaan yang diperintah oleh raja yang bernama titik-titik. Di sini ada ibu kota Sriwijaya. Ibu kota Sriwijaya ya, di sini ada ibu kota Sriwijaya. Berarti raja di kerajaan Sriwijaya itu siapa? Balaputra Dewa. Ini. Jadi ketika Balaputra Dewa itu memimpin kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak kerajaan. Itu. Ada di Sumatera ini ya, Pulau Sumatera. Nomor 22 anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah candi ya. Ada sebuah candi, Candi Muara Takus ini anak-anak. Bangunan tersebut adalah A. Candi Muara Takus peninggalan Tarumanegara. Salah. Candi Muara Takus itu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Jadi ini adalah yang benar. Jawabannya adalah B gitu ya. Nomor 23. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang luas, hampir sama dengan wilayah Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari peran seorang patih. Siapa tadi patih kerajaan Majapahit yang terkenal? Gajah Mada. Ini langsung ketemu jawabannya. Jawabannya A. 24. Ini Imam Bonjol ya ini ya. Imam Bonjol atau Diponegoro? Diponegoro ini. Tadi di teks sudah ada, hanya saja tidak ada gambarnya. Ini adalah Pangeran Diponegoro anak-anak. Peran pahlawan tersebut dalam merebut kemerdekaan adalah memimpin peperangan di pulau. Kalau Pangeran Diponegoro di pulau mana? Di Pulau Jawa. Hampir mirip memang Pangeran Diponegoro dengan Imam Bonjol. Bedanya kalau Imam Bonjol itu dia memiliki jenggot yang panjang. Kita lihat nomor 25. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Karena kegigihan dan keberanian melawan Belanda, ia dijuluki, tadi sudah ada dalam teks ya, julukannya apa? Ayam jantan dari Timur. Baik, kita lanjutkan nomor 26. Sultan Agung memberi perhatian besar terhadap kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah dengan kalender Saka. Kalender Hijriah dipakai oleh masyarakat di pesisir utara, sementara kalender Saka dipakai oleh masyarakat di pedalaman. Sultan Agung juga menulis naskah sastra gending. Karena jasanya tersebut, Sultan Agung disebut sebagai A. budayawan. Ya, ini sudah ketemu jawabannya. Senopati bukan, ulama bukan, raja. Ini sudah jelas raja. Jawabannya adalah budayawan ya. Karena menulis naskah sastra gending tadi. Nomor 27. Dia adalah pahlawan dari Maluku. Belanda berulang kali kalah melawan pasukannya. Belanda akhirnya meminta bantuan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya pahlawan tersebut tertangkap Belanda. Tanggal 16 Desember 1817 dia meninggal menjalani hukuman mati di tiang gantung. Pahlawan yang dimaksud
dalam teks adalah siapa pahlawan dari Maluku? Patimura, anak-anak. Ya, Kapiten Patimura. Di sebelumnya tadi sudah kita singgung ya Patimura. Nomor 28, tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Perguruan tersebut menjadi sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah. Ki Hajar Dewantara yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai kemerdekaan bangsa. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei bertepatan dengan tanggal kelahirannya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Alasan Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional itu karena apa, anak-anak? Ya, karena membantu mencapai kemerdekaan dengan pendidikan, anak-anak. Ini ya, Dewantara yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai kemerdekaan bangsa. Jadi jawabannya langsung ketemu yang A. Nomor 29 ini Pak Karno ini. Peran pahlawan tersebut bagi bangsa Indonesia adalah pahlawan yang merebut Yogyakarta dari pasukan Belanda. Ini Diponegoro ya tadi, bukan. Pejuang yang memimpin pertempuran 10 November ini Bung Tomo, bukan. Bapak Pendidikan Nasional itu Ki Hajar Dewantara. Proklamator, ya. Proklamator RI adalah Bapak Soekarno atau Bung Karno dan Bung Hatta. 30. Perhatikan tabel berikut. Nama pahlawan dan asal daerahnya. Pasangan nama pahlawan yang benar, asal daerahnya yang tepat. Cut Nyak Dien dari Aceh, ya. Pangeran Antasari dari Sulawesi, ya. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, ya. Silas Papare dari Papua, ini tidak diketahui ini ya. Sultan Hasanuddin dari Maluku, tidak, ini dari Makassar. Jadi yang benar 1, 2, 3. Pasangan yang benar adalah A, 1, 2, 3. Lanjut nomor 31 anak-anak. Nomor 30, perhatikan tabel berikut ini. Nama pahlawan dan asal daerah. Pasangan nama pahlawan dan asal daerah yang tepat. Oke. 1. Cut Nyak Dien dari Aceh, benar. Pangeran Antasari dari Sulawesi, tidak. Pangeran Antasari itu Raja Banjar, Kalimantan ya. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, ya benar. Ini benar, ini juga benar. Kemudian Silas Papare dari Papua, ya. Sultan Hasanuddin dari Maluku, bukan ya. Hasanuddin dari Makassar. Yang benar adalah 1, kemudian 3, 4, 1, 3, 4. Jawabannya ya adalah C. Nomor 31, alasan terjadinya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Jawabannya adalah kembalinya pasukan Belanda ya, yang membonceng Nika. Tadi di teks sebelumnya ada tadi. Nomor berapa tadi? Nomor 32, sikap yang perlu diteladani dari perjuangan para pahlawan adalah pemberani dan pantang menyerah. B. Nomor 33, saya ganti teks dulu ya. Tuliskan 4 pahlawan pejuang kemerdekaan dan asal daerahnya ya, pejuang kemerdekaan ya, tadi sebenarnya kita mengutip dari sini tadi ya. Ya, nama pahlawan dan asal daerahnya di sini. Ini yang benar ya. Jadi misalnya Cut Nyak Dien dari Aceh gitu ya. Dituliskan 4 pahlawannya. Kemudian Pangeran Antasari itu dari Banjarmasin. Kemudian kalau Diponegoro dari mana? Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Mana lagi? Kemudian Patimura dari Maluku. Mana lagi?
Hasanuddin ya, Sultan Hasanuddin dari mana? Dari Makassar. Nggih, tuliskan 4 saja anak-anak. Kemudian ya sudah 4 ya, tuliskan 4 saja. Kemudian nomor 34, mengapa masih ada perlawanan terhadap penjajahan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan? Kenapa ada perlawanan setelah Indonesia itu merdeka? Karena penjajah ingin kembali mengambil kekayaan Indonesia ya. Jadi meskipun merdeka, sudah merdeka itu kembali lagi ke Indonesia. Jadi masih mengincar karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah ya. Jadi tujuan awal bangsa Belanda, Portugis itu datang ke Indonesia itu awalnya bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Karena Indonesia itu kaya. Jadi tidak ingin meninggalkan ya karena masih melihat negara yang kaya sehingga ingin kembali menjajah. Baik, kita lanjutkan anak-anak untuk muatan yang ketiga yaitu SBDP. Baik, langsung saja kita mulai untuk nomor 35. Di sini ada kutipan notasi lagu Maju Tak Gentar ya untuk menjawab nomor 31 dan 32. Lagu tersebut lagu Maju Tak Gentar berarti ya. Lagu Maju Tak Gentar memiliki temponya apa lagu Maju Tak Gentar itu? Temponya cepat atau marsia. Jadi jawabannya C ya, marsia itu cepat. Nomor 36, pada kutipan notasi tersebut syair lagu yang memiliki nada tinggi ya. Maju tak gentar ini ya. Tar membela, yang ada titiknya atas ini adalah notasi tinggi ya, notasi tinggi. Pada kutipan notasi tersebut syair lagu yang memiliki nada tinggi adalah yang tak gentar nah ini Maju Tak Gentar ini kan masih awalnya ini, jadi membela. Membela adalah nada tinggi gitu ya. Sekarang nomor 37 anak-anak. Untuk kecepatan dalam birama, ukuran kecepatan dalam birama disebut dengan tempo. Ada tempo lambat, tempo yang cepat itu ya, ukuran kecepatan. Lagu Hari Merdeka memiliki tempo, ini juga temponya cepat ya. Ya, temponya cepat seperti halnya Maju Tak Gentar tadi Hari Merdeka itu. Nomor 39, perhatikan beberapa judul lagu berikut. Lagu yang memiliki tempo yang sama dengan Hari Merdeka. Hari Merdeka berarti yang cepat ya. Berkibarlah benderaku, ini lambat. Garuda Pancasila ya, ini cepat ini. Kemudian nomor 39, perhatikan beberapa judul lagu berikut. Ada judul lagu yang memiliki tempo yang sama dengan lagu Hari Merdeka. Hari Merdeka itu cepat ya. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa. Berarti yang memiliki lagu cepat, berkibarlah benderaku, ini juga cepat. Garuda Pancasila, ini juga cepat. Dari yakinku teguh, lambat. Halo halo Bandung, ini juga cepat. Indonesia, berarti yang temponya cepat sama dengan Hari Merdeka adalah 1, 2, 4. 1, 2, 4 itu opsinya adalah B gitu ya. Nomor 40, sedikit lagi anak-anak. Lagu Maju Tak Gentar memiliki tempo marsia, artinya cepat. 41, tempo, tanda tempo sedang dalam birama. Tanda tempo sedang dalam birama disebut dengan
tempo birama sedang itu adante, sedang ya, tidak cepat tidak lambat. Jarak antara nada satu ke nada lainnya jaraknya disebut interval. Interval nada itu jaraknya satu, jaraknya setengah nada, itu namanya interval. Nomor 43, cara menyanyikan lagu yang memiliki tempo moderato. Moderato seperti orang berbaris, cepat ya, padahal ini sedang, ini tidak cepat tidak lambat. Kalau berbaris kan cepat, semakin lama semakin cepat, tidak, semakin lama semakin lambat, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Ini adalah tempo moderato anak-anak. Nomor 44, kutipan notasi lagu Hari Merdeka. Tanda titik di bawah not angka pada gambar tersebut, ini ya, ini ada sol tapi ada titiknya, sol 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 ya. Sol 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 mi 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 mi. Nah, kalau ada tanda titiknya di bawah itu menunjukkan nada yang rendah. Sekarang yang nomor 45 anak-anak, tuliskan, sebentar Pak Guru ganti tulis dulu. Tuliskan judul lagu sebagai berikut. 3 lagu bertempo cepat. Yang 3 lagu bertempo cepat itu apa? Maju, oh belum tertulis. Maju tak gentar. Kemudian apalagi tadi? Sorak-sorak bergembira ya, yang kemarin dinyanyikan, sorak bergembira. Apalagi? Halo halo Bandung. Kemudian Garuda Pancasila, banyak sekali Garuda Pancasila ya. Tiga saja lagu yang bertempo cepat. Kemudian yang B, 2 lagu bertempo lambat ya, misalnya tadi ya, syukur aku sembahkan. Kemudian Indonesia tanah air beda, Indonesia pusaka. Kemudian apalagi? Padamu negeri ya, padamu negeri, itu temponya lambat ya. Ini tadi sudah lama sekali kita bahas tentang soal akhir semester 1 atau penilaian akhir semester 1 dari kelompok muatan pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia, juga IPA, IPS, SPDP. Silahkan anak-anak belajar dengan rajin, dengan tekun dan ulet supaya dapat mengerjakan soal penilaian akhir semester 1 dengan baik. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan dan dampingi pembahasan soal kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.